YouTube channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe karena dengan begitu kita mendukung untuk berkembangnya channel ini. Thank you. The truth is, there's no such thing as a belajar cepat. Maksudnya tuh kayak Nggak ada ya cara cepatnya. iya berarti gini dong. Kan enggak. Tapi kalau mau bisa atau lancar dalam waktu sedikit lebih singkat dari pelajar pada umumnya, ada tips sama triknya yang mungkin bisa teman-teman lakuin nih. Gimana tuh? Yang pertama, coba tonton video-video yang berbahasa Inggris atau film-film yang berbahasa Inggris yang menarik, you actually enjoy. Karena dari situ teman-teman gak akan terasa kalau lagi belajar, justru akan terasanya kayak lagi have fun aja gitu. Bener banget. Dan ini mewakili dari pertanyaan cara belajar bahasa Inggris dengan menonton film atau lagu ya. Ada beberapa tips selanjutnya yang mungkin juga nanti akan mewakili lancar berbahasa Inggris. Ada di situ pertanyaan gimana ya tipsnya supaya lancar berbahasa Inggris. Semoga jawaban ini membantu. Aku lanjutin. Yang kedua, coba selalu catat kosakata atau frase-frase yang baru teman-teman dapetin dari film atau video atau TV series atau show tertentu yang teman-teman tonton. Oh iya, kalau kamu nontonnya pakai subtitle bahasa Indonesia. Bahasa Inggris dong, bahasa Inggris. Ya, karena kalau dari bahasa Indonesia takutnya kan kita tuh ini yang buat cuman fokus ke adegan atau fokus ke filmnya. Kita tuh nggak fokus kalau kita tuh lagi belajar. Iya. Karena kalau pas lagi di bahasa Inggris subtitlenya itu kita sambil latihan Listening. bener, sambil latihan itu juga. Oh ternyata yang kayak gini cara ucapannya begini. Tips yang ketiga yang teman-teman bisa lakuin adalah try to imitate. Coba deh untuk niru ya. Niru dalam arti di sini apa yang teman-teman lihat dan apa yang teman-teman dengar. Jadi di sini bisa teman-teman belajar pengucapannya, caranya ini ngomongnya gimana sih, terus atau pronunciation, terus Atau mimiknya. bener. Emosi ketika ngomong kata ini, frase ini gimana sih? Contohnya kayak so di sini bisa terdengar kayak natural gitu loh, kayak teman-teman terdengar seperti native speakersnya langsung. Terakhir yang biasanya aku lakuin itu talking to myself, jadi ngomong sendiri. Atau depan kaca ya? Iya, nggak Bisa apa-apa. depan kaca. Kalau memang kita nggak punya sparring partner buat ngobrol begini, ya nggak apa-apa ngomong sendiri aja. Entah itu depan kaca atau nggak ada kaca kita ngomong juga nggak apa-apa gitu. Atau sambil kegiatan bisa. Nggak apa-apa, bener sambil nyuci. Oh my god, my clothes. Yang penting itu prakteknya loh di situ tuh. Iya betul. Dan sebenarnya teman-teman, aku pernah baca tuh di buku psikologi katanya kalau kita lagi ngomong sendiri itu tuh sebenarnya mencerdaskan otak kita juga loh. Dan di sini teman-teman bisa praktekin itu. Apapun yang teman-teman mau omongin, entah itu berawal dari deskripsi atau cerita apa yang udah teman-teman lakuin, tadi nonton apa, terus ngobrol aja, omongin aja, it's okay. Gak ada partner buat ngajak ngomong juga nggak apa-apa. Nah, pasti teman-teman ini pada ngiranya ini tips yang biasa aja gitu. Oke, memang benar biasa dan mungkin hanya beberapa persen orang yang lakuin ya Mbak ya. Tapi dengan mempraktekkan semua itu, teman-teman tuh nggak hanya sekedar bisa, tapi pasti akan lancar speakingnya. Dan dalam artian lancar ini bukan berarti yang cepet ngomongnya nggak ada spasi gitu, enggak. Ya kayak kita ngobrol biasa aja kayak gini. Terus ada nggak sih tipsnya biar kita ngomongnya itu terlihat lancar gitu? Supaya nggak kata per kata gitu ya. Iya. Ada loh ilmunya namanya word connection teman-teman. Jadi kita nggak ngomong word by word, tapi kita ngomongnya disambung-sambungin gitu supaya terdengar kayak native speakersnya. Kayak what are you going to do about it? Dan itu langsung dilagasin aja, tabrak aja, what are you gonna do about it? Pertanyaan yang selanjutnya, bagi tips kak biar lancar bahasa Inggris. Oke, jadi jawaban yang tadi itu sudah mewakili pertanyaan ini. Benar. Dan juga teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris dari basic, dari nol ataupun otodidak Bisa menerapkan benar banget itu cara-cara atau tips-tips yang sebelumnya. Terus kalau masih belum puas juga dengan hasil, teman-teman bisa cari guru atau cari tempat kursus, ya kan? Tapi aku yakin banget kalau teman-teman melakukan itu daily, konsisten, pasti teman-teman akan merasakan hasilnya. Yuk. Pertanyaan yang selanjutnya, kadang ada nih kalau mendengar orang berbicara bahasa Inggris itu kita
kita paham, tapi ketika mencoba untuk berbicara kita menjadi gugup. Itu gimana ya solusinya? Orang ngomong kita ngerti, tapi nggak tahu balasnya gimana. Kita balasnya bingung. Oke, gugup ya. Ngomong sama orang yang sesama Indonesia aja kadang gugup ya, apalagi kalau ngomong sama orang asing dan itu kita ngomongnya bahasa Inggris lagi. Oke, jadi di sini karena bahasa Inggris itu bukan bahasa kita, teman-teman sadari deh. Much more practice, banyakin prakteknya lagi. Kalau teman-teman prakteknya dari listening misal, berarti kan kalau apa ya, buat lebih banyak paham tapi sedikit bisa ngomongnya, berarti mungkin banyak listening tapi kurang praktis. Iya. Nah di situ teman-teman solusinya kalau pas lagi listening jangan hanya dengerin doang, tapi juga coba untuk Menirukannya. meniru terus dipraktekin. Karena dengan begitu teman-teman nggak akan stuck, tapi justru akan improve tuh. Oh, cara ngomong ini, pengucapannya gini. Dengan begitu, pasti teman-teman bisa conversation dengan enjoy. Iya benar. Karena sama-sama paham, sama-sama ngerti, dan bisa balas omongannya. Semoga jawaban ini membantu. Selanjutnya, kosakata apa aja sih yang wajib kita hafal untuk pemula? Mulai aja dari kata yang sering dipakai sehari-harinya. Kayak kata tanya nih, what, apa, where, di mana, when, kapan. Terus I, you, they, we. Jangan sampai nanti pas I nggak tahu siapa, you itu apa. Nah, itu kan dari yang paling sederhana banget. Nah, setelah itu coba deh naik level ke perbendaharaan. Perbendaharaan kata kayak kata kerja, kata bendanya, kata sifatnya gitu. Tapi sebenarnya kita nggak harus menghafal loh untuk bisa tuh. Tapi kalau kita mau hafalan itu juga ada loh aplikasi yang mempermudah kita untuk hafal. Gitu. Apa tuh? Aplikasinya namanya Manggala Sensei. Itu orang ya nggak suka ngapal. Iya. Tapi mau dipaksa kayak gimana pun ya nggak mau. Nah di aplikasi itu tuh udah ada metodenya. Ya. Metode hafal tanpa hafalan. Jadi sekali baca doang kita udah bisa hafal. Berarti kalau mau tahu lebih lanjutnya di mana? Kalian bisa cek review aku dan bisa download linknya di deskripsi video aku. Bakal taruh di video ini. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya tentang belanja atau tanya-tanya yang sederhana. Itu tuh pertanyaan dari teman kita. Salah satu teman kita kan ada yang udah di luar negeri nih, kerja di luar negeri. Nah, apa namanya, beliau itu nge-text karena tahu bakal collab sama kamu di video ini. Gitu. Masih saudara kamu? Beliau itu tuh nanya kalau mau belanja tuh gimana, tanya-tanya sederhananya gitu. Ya udah, karena nanyanya yang sederhana, kalau gitu mulai dari harga aja ya. Kalau pas tanya harga, how much does it cost? Aku mau beli baju, ukurannya udah pas, terus tapi aku nggak suka warnanya. Pengen nanya ada warna lain nggak sih? Is there any other color? Oke. Gitu ya. Warna ya, tadi aku nanya warna ya. Color. Oke, great. Terus warnanya udah cocok. Aku suka baju ini, modelnya juga udah senang. Tapi size ukurannya nggak pas. Is there any another size? Oke, pertanyaan selanjutnya dari Miss Riri. Disebutin nggak apa-apa ya? It's okay, Miss Riri dari Majalengka. Gimana kabarnya? Lagi ngurusin pondok sekarang. Miss kasih tahu dong cara mudah mengerjakan soal TOEFL atau IELTS. Oke. Cara mudah mengerjakan soal TOEFL atau IELTS. Ini ada beberapa tips yang mungkin kalau cocok sama teman-teman bisa langsung dipraktekin. Yang pertama, cari tahu kemampuan kita. Sudah sejauh mana sih kita paham betul tentang TOEFL atau IELTS ini, dan ngerjain soal-soalnya itu sudah sejauh mana kita mampunya. Dan jangan lupa di setiap section harus ada evaluasi pribadi. Contoh nih, TOEFL. Di TOEFL itu kan ada listening, ada structure, ada reading. Nah, ketika teman-teman sudah mengerjakan soal-soal itu, coba untuk selalu ada evaluasi pribadi setelahnya. Kedua, dari evaluasi pribadi itu, teman-teman bisa cari referensinya di buku-buku internasional atau buku-buku nasional. Tapi yang lebih recommended buku internasional sih. Jangan cari tutor dulu, supaya latihan sudah sejauh mana sih kita dalam memahami soal-soal itu. Yang ketiga, kalau udah ada sedikit pencerahan dari buku-buku referensi, baru cari tutor yang paham betul tentang IELTS atau TOEFL. Maksud aku di sini bukan berarti ada tutor yang nggak paham tentang itu, tapi dengan siapa kita memilih tutor itu akan membentuk mindset kita. Kan ada tuh yang memukul rata bahwa semua tutor itu sama, sebenarnya itu enggak demikian. Yang selanjutnya, kalau udah dapat tutor, perbanyak latihan dari sumber ini.
Selanjutnya, ikuti tes yang official, yang resmi. Lihat skornya. Jangan takut dapat skor kecil. Kenapa? Karena dari situlah kita evaluasi lagi. Kalau hasil dari tes official tadi udah bagus, coba diingat-ingat lagi cara teman-teman ngerjainnya itu dari awal sampai akhir gimana. Evaluasi, catat baik-baik, lalu konsistenkan langkah-langkah belajar selanjutnya. Terakhir, supaya ilmunya nggak hilang, sebarkan, ajarkan ke yang lain. Karena dari situ kita memulai lagi, mengulang-ulang lagi yang udah kita pelajari sebelumnya. Tahu kan sebenarnya teaching is learning. Jadi ketika kita ngajar itu sebenarnya kita belajar juga. Yang terakhir yang tak kalah pentingnya, jangan lupa untuk selalu bersyukur apapun dan dimanapun kondisinya. Juga selalu doain orang-orang di sekeliling kita, kayak murid kita, guru kita yang terbaik. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mr. Ima. Tersandung dalam bahasa Inggrisnya kan di Google Translate stumble sama trip. Terus apa bedanya dari kedua kata tersebut nih? Iya. Dari tulisan beda. Dari tulisan beda jauh. Iya, itu udah menjawab cuy. Oke. Kalau stumble itu tersandung yang cuman teman-teman kehilangan sedikit keseimbangan kayak gitu. Terus tiba-tiba udah oke lagi. Sedangkan trip itu kesandung yang teman-teman kehilangan keseimbangannya lebih banyak dari stumble tadi kayak udah hampir jatuh dan bisa jadi udah jatuh. Itu bedanya. Ya. Next Dari Miss Iin. Ya, Miss Iin. Semangat kuliahnya, semangat ngajarnya. Oh iya, tentang kosakata, kenapa di bahasa Inggris itu beda kata cuma maknanya sama. Misal ketika aku nyari mengakui, yang muncul itu banyak banget. Oke, kayak ini juga ya. Skinny, Ya. slim, thin. Itu banyak banget macamnya padahal artinya cuma kurus. Sebenarnya apa ya, tergantung konteksnya ya nggak sih. Mereka itu punya tempatnya masing-masing. Kayak contohnya skinny itu kan kurus yang kalau bahasa Indonesianya tuh krempeng gitu. Kan gak enak ya kalau kita mau ngomong lu krempeng amat sih, kan enggak, kamu kurus deh. Dan kurus itu bahasa lazim dari thin. Nah jadi kalau kita mau ngomong you're so skinny, itu kayak kita tuh ngejek, konteksnya ke negatif. Sama juga dengan si mengakui itu tadi, kan mengakui kayak ada admit, ada recognize, ada dan lain sebagainya, confess dan lain. Itu ada tempatnya masing-masing. Nah, kan mengakui itu kalau di bahasa Indonesia ada yang oke, aku akuin deh lu emang bener deh, ya kan, ngakui kebenaran. Oke, aku akui aku salah. Nah, ada juga yang ngakuin kesalahan kan kayak gitu, sama-sama mengakui. Tapi konteksnya berbeda, jadinya karena dia punya tempat yang beda-beda, jadi sesuaikan pada konteks kalimatnya. Selanjutnya dari Maulana Rahman dari Bogor, itu sekarang kuliah ngajar juga. Kita nggak nyebutin dari siapa lo di awal tadi, it's okay. Dan maaf, kita baru nyebutin nama-namanya di penghujung-penghujung ini, jadi kerasa nggak adil ya. Maaf karena memang berlaku adil itu susah. Kenapa sih bahasa di dunia itu bisa berbeda-beda? Padahal manusia pertama yang turun ke bumi yaitu Nabi Adam dan Hawa. Mereka kan pasti berdialog menggunakan bahasa yang sama. Tapi kok bahasa bisa bertransformasi menjadi banyak bahasa seperti saat ini? Mohon penjelasannya. Aku masih belum tahu sih Nabi Adam sama Hawa itu gimana cara komunikasinya. Cuma yang jelas ya sebelum bahasa itu ditemukan, manusia itu pasti berdialognya itu melalui suara atau gerakan tubuh gitu kan. Sampai akhirnya otak manusia itu kan berevolusi. Terus ada penemuan-penemuan gitu kan. Kita kalau bahas lebih lanjut ngomongin sejarah, jadi silakan jadi Google. Kalau cari di Google pasti dapat jawaban yang lebih lengkap. Penggunaan this, that, sama those. Oke. That, those itu artinya itu. Kalau this sama this itu artinya ini. Mereka sama-sama punya arti ini dan itu, tapi penempatannya beda. Karena kalau yang this itu untuk benda yang tunggal, yang cuma satu. Tapi kalau yang this itu untuk ini yang bendanya lebih dari satu, jamak. Contoh kayak this is my book. Ya,
satu pakainya yang this. Terus kalau aku punya buku banyak, nah aku pakainya this yang panjang. Jangan kebalik. Kalau yang this yang kayak gini itu cara pronounce-nya this pendek. Tapi kalau yang these ini cara pronounce-nya panjang. These. Jangan kebalik, kalau yang ini this, yang ini this. No. Oke? Karena ini banyak atau lebih dari satu jamak, so aku bilang these are my books. Sama dengan itu yang that sama those. Kalau that itu yang untuk tunggal, those itu yang untuk jamak. That is my book. Ya, that is my book. Kalau ini ada itu banyak, those are my books. Gitu. Cara pengucapannya jangan lupa this, these, that, those. Semoga membantu. Yeay, akhirnya selesai. Terima kasih teman-teman sudah sampai penghujung. Dan buat pertanyaan teman-teman yang belum kejawab, Maaf sekali, tapi makasih juga karena ada beberapa pertanyaan yang sangat menghibur. segitu aja. Oh iya, kamu udah ada YouTube channel belum sih? Belum, banyak juga teman-teman yang nanya pertanyaan yang sama kayak kamu tadi. Sekarang aku nanya sama teman-teman deh, kira-kira setuju nggak kalau aku punya YouTube channel sendiri? Karena sebelum-sebelumnya kan bikin video yang bukan untuk konten aku sendiri, buat yang lain gitu. So, kalau teman-teman setuju, komen di bawah dan juga sertakan alasannya kenapa dan tentang apa kira-kira pembahasannya, ya. Mohon bantuannya. Dan jangan lupa juga untuk follow our Instagram Thank you. di uni_tia27. Uni, panjang. Iya. Kan Sunda guys, dia Sunda guys. Eh, Aku kan- Ayusep 9. Just it? Yes. Oke. Oke teman-teman, terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe video ini dan klik tombol like. Jangan lupa juga untuk share ke semua sosial media kalian. Semoga jawaban-jawaban kita tadi membantu dan Memberikan manfaat buat kita semua. So, assalamualaikum. Waalaikumsalam.